Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Pada hari ini Bapak akan membawakan pembelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan tubuh atau bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran ketiga, kalian sudah belajar tentang bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Mari kita akan bahas tentang jenis-jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Untuk memahami materi ini, ayo kita membaca. Ya, di sini ada judulnya Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area ini, Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Kita perhatikan, di sini ada tempat-tempat pariwisata ya. Di sini kita lihat ada wisata di lereng Merapi, ada wisata misalkan di Kali Adem, Yogyakarta. Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lapak Tour ya, Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan. Bekas lahar di sana ada bunker atau rulinda yang artinya ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis, terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Ini anak-anak bacaan ini diambil dari sumber ya HTT titik garis 2 bobo Kidnesia atau di sini kom ya, diunduh pada 6 Desember 2015. Kita lanjutkan. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh, usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contohnya, objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Perkembangannya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha menunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Mengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. 2. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. 3. Penyedia jasa pemandu wisata atau disebut dengan tour guide. 4.
penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau dengan tour and travel. Nah, baiklah kita sekarang perhatikan gambar berikut ini. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan, mulai dari penjualan buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Manfaat pariwisata terhadap perekonomian masyarakat. Melalui pariwisata, keadaan perekonomian masyarakat akan meningkat dan itu tentu akan menstabilkan kondisi perekonomian lokal mereka. Pembangunan daerah wisata, baik di kota maupun di daerah, masyarakat daerah pariwisata akan terdorong mempunyai keterampilan berbahasa asing agar dapat berinteraksi dengan pendatang. Itu barangkali yang Bapak bisa sampaikan. Untuk itu, marilah kita kerjakan ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Tugas ini dikerjakan dengan baik dan benar. Nama jangan ditulis di bawah, tapi ditulis di kertas atau di lembar jawaban kalian. Barangkali hanya itu yang Bapak bisa. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ya, sekali lagi Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.